Prof. Vidi mengamati pandangan dari BRIN, Bu. Sebetulnya kalau dari BRIN sendiri melihat potensi kandungan Mhm, logam tanah jarang di Indonesia secara umum seperti apa, Bu, untuk saat ini? ya baik. Terima kasih Mbak Sinta untuk, apa namanya, pertanyaannya. Jadi kalau dari, kami sebagai BRIN melihatnya sebenarnya potensi logam tanah jarang itu sangat menjanjikan ya di Indonesia. Tapi kalau kita bisa bicara potensi itu bisa kita bagi 2, ada potensi dari sumber primer dan potensi dari sumber sekunder. Kalau dari potensi sumber primer mungkin, teman-teman sudah cukup banyak mendengar istilah monasit ya dari, apa namanya, mineral ikutan timah. Jadi itu salah satu potensi yang sudah kami kembangkan juga di BRIN, tetapi ada beberapa potensi lain yang saat ini juga sedang kita gali, yaitu dari beberapa sumber, salah satunya adalah dari ion adsorb ya, itu untuk potensi, mungkin kita sebut jadi primer ya, karena dari alam. Tetapi, kita punya potensi yang cukup menarik juga dari sekunder, yaitu dari, limbah-limbah industri, kemudian seperti spent katalis, kemudian dari limbah eee, elektronik, kita sebutnya urban mining ya, kita menambang di, kota gitu ya, seperti itu. Kemudian juga potensi sekunder lainnya seperti dari limbah, residu dari pengolahan nikel dan juga red mud ya, dari bauxite gitu. Jadi, menurut, apa yang kami lihat sebenarnya potensinya cukup besar, termasuk dari fly ash batu bara. Jadi pada saat kita membakar batu bara di PLTU biasanya akan menghasilkan abu terbang, kita sebutnya coal fly ash itu, ternyata dia juga punya kandungan logam tanah jarang yang cukup, potensial untuk bisa kita lihat, kemungkinannya untuk kita ekstrak. Tapi, boleh dibilang, secara umum kami menekankan, sebaran geografis dari LTC di Indonesia cukup luas ya. Kalau dulu kita mungkin hanya mengenalnya adalah monasit di Bangka Belitung, tetapi sekarang mungkin sudah beberapa lokasi sudah coba kita petakan. Kemudian, tadi tidak hanya di, mmm, apa, dari penambangan timah, tapi juga dari beberapa seperti dari penambangan, red mud bauxite, kemudian dari, batu bara, begitu, Mbak Sinta. Baik, Prof. Jadi menurut kami ya sangat menjanjikan untuk potensinya. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa untuk potensinya sendiri sangat menjanjikan ya, Prof, ya. Balik lagi mungkin nanti ke depannya terkait dengan riset dan pengelolaan ini juga mungkin akan terus Mhm. menjadi perhatian. Tapi kalau kita berbicara mengenai sumber atau sources yang paling banyak sebetulnya untuk saat ini dari wilayah mana, Prof? Kalau kita bicaranya adalah kandungan logam tanah jarang di dalam mineral, memang yang, paling besar adalah dari monasit kandungannya ya, Mbak. Tapi, berapa potensi atau cadangannya sampai saat ini secara valid belum kita peroleh ya, karena memang monasit ini biasanya adalah mineral ikutan dari processing timah. Jadi, data pastinya harusnya kita dapatkan dari, penambangan timah di Bangka dan juga Belitung dan mungkin Kepulauan Karimun sorry, Kepulauan Riau ya kalau, ada. Nah, tetapi setahu saya sejauh ini belum ada cadangan pastinya, tetapi secara sumber daya yang saya peroleh dari, Badan Geologi adalah sekitar 186 ribu ton ya, yang ada, yang sudah terdata. Tetapi potensi lain yang saya sebut tadi dari ion adsorption clay itu ada di beberapa wilayah, sedang dieksplorasi oleh teman-teman geologi. Itu ada di daerah, sekitar Sumatera Utara, kemudian Bangka Belitung, Kalimantan juga ada, sekitar Kalimantan Barat, Sulawesi, dan juga, wilayah Papua juga, sedang dicoba dilihat potensinya. Jadi kalau dari sisi potensi saya rasa cukup tersebar ya di beberapa wilayah, tidak hanya Bangka Belitung. Tetapi memang kalau bicara kadar yang paling besar saat ini adalah di monasit ya, kurang lebih 60% logam tanah jarang bisa kita temukan, total ya, total logam tanah jarang itu ada di dalam monasit. Tetapi kalau kita bicara ion adsorb itu hanya sekitar 1000 ppm, total LTC yang bisa kita deteksi ada di dalam ion adsorption clay, begitu Mbak. Baik, Bu. Lalu terkait dengan bagaimana proses pengolahan dan juga pemanfaatan dari logam tanah jarang di Indonesia ini seperti apa sih, Bu? Mengingat LTJ ini juga disinyalir, Bu, mengandung unsur berbahaya seperti radioaktif. Bagaimana tanggapan Anda terkait Mhm. dengan hal ini? Ya, sebenarnya logam tanah jarang yang mengandung radioaktif itu, yang kita temukan adalah dari, monasit ya, biasanya terasosiasi dengan thorium dan uranium. Jadi
Dan untuk pengolahannya, dari sisi riset ya, dari sisi riset itu kami BRIN yang dulu adalah Batan itu sudah melakukan riset ini, cukup lama ya, kurang lebih dari, 30 tahun yang lalu teman-teman di Batan sudah mencoba memisahkan pertama logam tanah radioaktifnya dulu sorry, thorium dan uraniumnya baru kita memisahkan logam tanah jarangnya. Dari sisi proses sudah kita kuasai, sebenarnya sudah kami kuasai, bagaimana kita mengolah itu tidak hanya mengambil logam tanah jarangnya saja, tetapi kita pakai konsep total extraction, jadi kita ambil semua komoditas berharga, termasuk di situ ada fosfat ya, karena monasit itu bentuknya adalah mineral fosfat. Kita ambil fosfatnya, kita ambil thorium dan uraniumnya sebagai produk juga, kemudian logam tanah jarangnya kita ambil sebagai konsentrat dan kita bisa memisahkan sebagai individu. Jadi dari sisi proses dengan riset yang sudah kami lakukan sudah terselesaikan sebenarnya Mbak Sinta. Cuman memang kita perlu memperhatikan sekali karena keberadaan radioaktif ini juga harus menjadi salah satu perhatian ya. Tapi memang sejauh ini teman-teman di Batan sudah selalu mendapat pengawasan atau pendampingan dari Bapeten dan juga IAEA. Jadi memang selalu kita sampaikan data-data radioaktif yang kita punya dari processing yang kita lakukan. Itu proses ya, dari sisi proses sudah tidak ada masalah. Maksudnya kita bisa mengatasinya. Kemudian sebenarnya kalau untuk sumber lain seperti ion adsorption clay itu sejauh ini tidak ada radioaktif yang kita temukan kecuali ada di beberapa lokasi seperti kalau tidak salah di Mamuju infonya ada radioaktif, tetapi di lokasi lain setahu saya tidak ada radioaktifnya. Jadi dan itu prosesinya lebih mudah sebenarnya dibandingkan kita memproses logam tanah jarang dari Monasit. Tetapi kandungan logam tanah jarang yang ada di dalam ion adsorption clay itu memang lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di dalam Monasit. Jadi setiap sumber pasti akan kita perlakukan berbeda-beda begitu Mbak Sinta. Kami di teknologi mineral atau teknologi pengolahan mineral pasti akan melakukan karakterisasi terlebih dahulu untuk memastikan metode apa sih yang paling cocok untuk setiap sumber yang kita gunakan sebagai proses ekstraksi untuk logam tanah jarang. Itu Mbak Sinta. Baik Prof, tapi kalau kita berbicara mengenai teknologi ya Bu ya, teknologi untuk pengolahan dari logam tanah jarang ini, seperti apa Prof? Artinya untuk di Indonesia sendiri apakah sudah cukup siap seperti misalnya teknologi ekstraksinya dan juga pemurniannya? Apa sebetulnya yang saat ini sedang dikembangkan oleh BRIN untuk bisa meningkatkan recovery dari logam tanah jarang ini? Oke, baik. Kalau teknologi seperti yang saya sampaikan untuk mengolah logam tanah jarang dari monasit sampai saat ini boleh dibilang sudah cukup siap ya untuk bisa dihitung, dikaji untuk hilirisasinya. Kita sudah bisa memisahkan per individu logam tanah jarang utama yang ada di dalam monasit yaitu lantanum, cerium, Nd dan Pr itu yang paling utama, sedangkan beberapa logam tanah jarang lain itu yang masih kita kaji untuk pemisahannya karena itu membutuhkan processing yang lebih kompleks gitu ya. Tetapi kami confident bahwa teknologi ini sudah bisa kita coba untuk kita terapkan di industri. Nah,